Kabul. Kita di episode kesekian, lupa keberapa. Nah sekarang kita lagi sama siapa, Fek? Kita lagi sama salah satu di Bandung nih, Ki. Dua Oh, dua sosok ya. yang dia tahu bagaimana perkembangan firm di Kota Di Bandung. Kota Bandung khususnya. Yang pertama ini ada Kang Dinan, Dan ada Kang Iki. Hatur nuhun, Kang. Ya, seperti itu. Jadi kita hari ini Kapol bakal ngebahas soal bagaimana sih firm di Bandung yang kita bisa lihat sendiri kalau misalnya Persib main ya, di Tribun Utara dan Selatan banyak sekali firm-firm ataupun komunitas, bisa dibilang komunitas atau enggak sih Kang kalau firm itu? Ya, bahasa lokalnya mungkin ya. Ya, Komunitas. Bahasa mudahnya lah. lebih enak disebutnya komunitas ya. Sebetulnya. Komun lah, cuman enak lah gininya. Komun cuman khusus di tribun. Gitu. Susah penyebutannya. Iya, betul. nah mungkin langsung aja Kang. Bebas mau Kang Dinan dulu atau Kang Iki dulu. Pertanyaannya sih sederhana. Bagaimana sih perkembangan firm di Kota Bandung? Karena kan waktu dulu 2018 itu yang booming-boomingnya kan BCS ya, Brigata Kurvaisut yang Oh ya, yang 2017-2018. Nah sebenarnya perkembangan di Bandung itu seperti apa sih? Atau mulainya dari mana? Terus sekarang bisa sebesar ini itu bagaimana sih perjalanannya gitu? Kalau bicara soal sejarah ya, Bandung si supporter bola beralih ke era firm itu ya awal-awal pertengahan tahun 2005 lah. Karena kenapa tahun segitu ramai? Karena pada tahun segitu teh lagi banyak-banyaknya film-film yang bertema tentang firm dan hooliganisme dari film-film Inggris lah, kayak salah satunya Green Street Hooligan. Kan orang kalau kita di-influence dari buku mah susah lah orang karena yang pertama harus baca ya. Tapi kan kalau sama filmnya cepet nih orang nempel karena filmnya audiovisual ya. Terus ngelihatnya teh sisi berantemnya, sisi apalah yang kekerasannya. Nah, itu yang lebih nyerap ke anak muda khususnya di Bandung. Karena kenapa Bandung lebih cepet mengadopsi subculture itu? Walaupun dulu tahun segitu belum, mungkin istilah filmnya sendiri belum ada ya. Cuman mereka mengadopsi gayanya, cara mereka mendukung klubnya yang selama ini teh di Bandung mah ya kayak gitulah ya, yang mania-mania. Kok ternyata ada nih cara mendukung klub yang keren untuk generasi zaman ayeuna lah ya. Lebih keren nih, setelahnya nggak usah pakai jersey, nggak usah pakai atribut aneh-aneh, tapi tetap bisa mendukung dan lebih lebih bisa dikatakan untuk saya dulu itu lebih maco lah, nggak usah joget-joget, nggak usah nyanyi-nyanyi, tapi tetap support ke klub gitu, kayak gitulah. Karena kan awal mulanya nonton apa? Film. Ya film dari film. Dulu berarti Ya. gimana sih Kang cara ngestimulus orang nih harus nonton film jadi suka. Jadi tadi kan nonton bola gagah-gagah. Enggak. Tuh. Gimana kan namanya kalau Ya, saya pertama ya istilahnya dulu mah pakai BBM, kayak belum ada WhatsApp atau apa ya. Nah, saling ngasih minjem si PCD-nya, nonton ini nih keren, nonton lah. Kayak kebetulan sama teman-teman juga pada basicnya bobotoh lah, supporter, tapi mereka sebenarnya lebih condong ke musik. Ada yang basicnya anak hardcore, anak Britpop dulu teh. Jadi kan masuk lah ya si musik, fashionnya mereka ya udah setelan dari zaman dulu, udah nonton Persib teh nggak pakai atribut karena ya anak hardcore setelan hardcore, anak Britpop apalagi kayak setelan kayak Oasis kayak gitu-gitu ya. Cepet lah nerimanya ketika disodorin film itu, orang kudu nyen siga kieu ya. Belum ada di Bandung, udah ada sih ya komunitas supporter besar itu. Tapi lain orang eta gitu. Nah, ada bener. itulah perasaan itu. Contoh fashion itu kan kayak Kang Dinan. Nah ini bisa disebut kayak gini tuh, apakah emang firm tuh harus seperti ini atau enggak sih Kang? Kalau saya sebetulnya identitas ya. Jadi dulu saya sempat masuk komunitas besar, salah satu komunitas besar sebelum masuk bikin film ya. Jadi keresahan saya pribadi sama teman-teman yang sepemikiran itu terlalu ke struktur organisasi gitu, terlalu taat, terlalu
warnanya terus seragam. Nah, muncullah pada saat itu. Sebetulnya saya mengenal FCC itu tahun berapa ya? 2010-an lah. Kurang lebih 2010-an, dan sebenarnya saya udah nonton film 2009 tuh. Film-film, saling tuker film terus. Enak ya kayaknya, tanpa harus seragam. Kita coba benar-benar harus gaya kita ke stadion teh, karena Bandung tuh kan kota fashion. Masa harus seragam? Dulu tuh pernah di stadion, kalau pakaian rapi itu disebutnya keamanan ke undangan, ada bahasa itu. Ada bahasa undangan, padahal keresahan saya itu emang ke stadion tuh emang harus gaya, ada yang Bandung, mau Bandung gitu. Tadi situ pas tahu FCC-nya, oh iya ini mah juga di film, dan saya juga pada saat itu belum tahu brand-brand. Saya cuman pakai pakaian bebas, yang penting rapi, pakai sepatu, nggak pakai sandal. Ya, itu sih ada anggapan dari teman-teman ya, lalajo Persib hajatna orang Bandung ya. Kalau kita nganggap nonton Persib itu hajat, ya gimana we kita hajatan harus pakai yang terbaik gitu. Yang terbaik lebaran ya. Ini posisi ini mah lebaran. Iya. Lebaran ini nanti dengan baju baru ya kan. Nah, itu. Ya cuman pada awal-awal perkembangannya ya kita salah satu ada permasalahannya, dulu itu brand lokal belum ada yang bisa memfasilitasi. Setelan casual itu harus atau firm itu ya kayak gimana ya. Solusinya ada Cimol, ada Gede Bage dulu. Kita hunting, terus dapat ini, wah itu mah kayak dapat harta karun lah. Ya, wah ini dapat jaket Adidas gitu. Nggak kayak sekarang lah istilahnya. Ada standarnya sih kan kalau untuk fashion kan, mungkin dari dulu mah kan ya tadi bilang agak harus nyari dulu. Nah kalau sekarang tuh seperti apa sih Kang? Kita ngomongin ke fashionnya. Ya kalau fashionnya sekarang karena ya seiring dengan perkembangan sosial media dan lain-lain. Jadi kalau di subculture casual sendiri, jadi ada semacam ada klasifikasi lagi lah, ada genre, ada teman-teman yang suka karena kan casual itu kalau di luarnya lahir di tahun 80-an yang sangat identik dengan sportwear yang warna-warni, ada juga yang teman-teman yang gayanya kayak gitu, terus masuk ke 90-an yang lebih ke military, pakai Stone Island, pakai jaket-jaket yang banyak CP Company, banyak sakunya gitu, ada yang kayak gitu, ada juga yang menginikan tahun 80-an ke 90-an, ada yang 2000-an ke sini, ada juga seperti itulah kalau secara fashion. Nah kalau dari form kota Bandung sendiri seperti apa? Ya itu berwarna. Cuman nggak ada, kalau ngomongin subculture ini mah kita ketemu sama anak Malang, anak Jakarta kelihatannya seragam ya. Tapi seragam teh nggak bisa kita ngebedain gitu. Karena ya nggak ada identitas. Nggak ada identitas karena ya casual sendiri kan kalau di luarnya, di Inggrisnya emang menghindari identitas itu sendiri, karena kan awalnya si casual itu lahir dari anak-anak skinhead yang udah di-ban di tribun karena dianggap rusuh tahun 70-an akhir tuh sama polisi itu. Maka mereka mencari cara nih gimana cara kita tetap nonton stadion tapi setelannya tidak bisa diidentifikasi sama pihak keamanan. Mereka ada yang pakai Fred Perry, ada yang pakai Fila, ada yang pakai Adidas, macam-macam lah warnanya teh. Polisi bingung ini teh apalagi, tapi kan nggak mungkin ini rusuh karena mahal-mahal setelan dari bawah ke atas. Kayak gitulah. Itu tapi, awalnya tuh. Kan nggak bisa ngeliatin nih Kang. Tapi gimana sih memperlihatkan orang bahwa kita tuh benar-benar cinta klub ini? Sebetulnya sih nggak kelihatan ya tadi ya. Sebetulnya kalau karena di casual ini tuh si subculture ini tuh punya kualifikasi yang tadi brand itu. Jadi ada beberapa brand yang ketika melihat brand udah pasti mereka supporter bola gitu, udah dikelompokkan. Jadi misalkan kostel gitu lah, jadi identik. Kalau skinhead harus pakai apa emang? Boot dan lain-lain. Nah, casual gitu. Oke, ya kalau misalnya lokalnya pakai perung, wah ini mah udah casual lah. Jadi orang tuh udah identik, walaupun udah gitu. Belum tentu sih ini teh suka bola pakai itu, tapi udah ada bentuk. Jadi identik lah pada akhirnya mah gitu. Kalaupun ketika udah ngelihat itu pun, iya pasti pakai bola. Nah gitu. Ya kalaupun misalnya pakai Adidasnya juga, misalnya pakai City Series ya, yang London, Malmon ya, ini udah bola. Udah bola pasti. Ada sama yang umum mah kan Adidas banyak serinya. Kayak gitulah. Nah, selain dari fashion yang memperlihatkan kita supporter, apa sih Kang yang
atraksi lah mungkin ya, bahasa tanda kutipnya atraksi kita mendukung klub gitu yang emang unik dari firm-firm di kota Bandung gitu. Kan rame juga di sosmed, ada yang kalau di SJH tuh kayak long jalan-jalan dulu, teriak-teriak, koreo, apa namanya itu? Seperti apa sih Kang? Ciri khas dari firm-firm di Bandung? Ya kalau sekarang yang ngacu ke sekarang mah ya kalau di tribun ada satu ada lagi misalnya di utara ya ada Northern Wall itu ya koreografinya teman-teman casual. Jadi kalau si Northern Wall itu bukan firm ya, tapi lebih ke wadah dari teman-teman casual, teman-teman firm, kru yang suka Persib lah dari Bandung, dari luar Bandung juga banyak ya, yang pengen bergaya, ada koreo, ada apalah kayaknya lagu chain-chainnya yang seragam, yaitu di situ nonton di utara, beda lagi di selatan. Di selatan beda. Kalau di utara tuh kan dia udah menjadi casual ultra tuh, casual ultra. Jadi dia ada apa namanya? Ada tambur, ada kaponya. Nah kalau di selatan pengen selatan sama barat biasanya tuh sekarang sih udah mulai ada ini buat karena makin besar, jadi ada apa toa gitu ya, apa namanya sebutnya tuh? Megapon, toa deh. Ada megapon sebenarnya buat, tapi tidak ada tambur karena masih ke originalannya tuh tidak ada. Kita mengambil originalnya tuh ngecen aja tanpa harus ada musik, ada ya secara subculture pengen lebih casual murni lah. Sementara utara itu udah ada unsur-unsur ultrasnya. Itu dari cara Pengembangannya tuh beragam. Ya, beragam. Apa yang membuat itu? Ya itulah pada perjalanannya teman-teman teh ya passionnya tuh yaitu jadi mulai kelihatan yang ada yang suka koreo, ya akhirnya nontonnya ke utara. Ada yang wah kita mah pengen ngedress aja, pengen nonton tepuk tangan, teriak-teriak selatan. Pada akhirnya terbagi seperti itu, walaupun di luar mah setongkrongan kayak gini nongkrong bareng. Oh, bareng lah di luar mah sebenarnya nggak ada sekat di luar mah. Pergerakan bareng. Pas di tribun ya perbedaan cara mendukungnya aja. Itu kan perbedaan cara mendukung. Eksistensinya kan harus dijaga juga ya. Jadi ngobrol sekarang misalnya nih, kita lagi ngebubur bareng nih misalnya, ngobrol biasa kan, tapi kan beda cara ngedukungnya yang di timur, di utara sama yang di selatan kan. Nah secara itu gimana sih cara ngejaga eksistensi si kasual ini terjaga gitu? Ya itu sering karena kan si teman-teman teh sebenarnya aktivitasnya teh selain menonton bola teh ada juga yang yaitu olahraga, ada di camp setiap seminggu berapa kali latihan, ada juga yang bikin event-event kayak selektoran musik, banyak lah teman-teman sekarang mah karena ya itu secara kuantitas juga udah gede. Nah kalau cara menuangkan kreativitasnya itu gimana sih Kang proses? Kalau biasa chance koreonya biasanya sih kalau setahu saya sih yang dilakukannya beda-beda, maksudnya tuh kalau di utara tuh ada apa namanya, ada yang khusus bukan bikin chance, jadi udah orang ada chance anyar nih, ada chance baru, ayo kita bareng. Nah kalau di selatan biasanya orang-orangnya malas biasanya tuh. Malas, saya bikin channel baru atau cuman apa ngikutin, gitu. Kalau selatan tuh utara apa, saling tempel, saling bersautan. Sering stadion kan kalau yang utara misalnya bilang apa gitu. Jadi yang selatan mah orang mah tinggal ngejawab jawab atau senengnya tuh caci maki biasanya kalau di selatan tuh. Ya karena utara selatan itu sebenarnya satu kesatuan. Beda di style sama cara mendukungnya aja. Ya orang-orang, ini mah gigi enggak, sebenarnya enggak, utara selatan mah nggak ada sekat. Itu. Nah, menurut Kang Dinan dan Kang Iki, apakah firm-firm di Bandung itu akan terus berkembang? Melihat sekarang regenerasinya sangat gila. Iya, kayak kemarin kita nonton ya. Itu kan anak kecil juga kan, tadi kan cerita ya. Yang ditonton Kang Iki. Udah di fashionable banget lah. Udah datang ke stadion, udah casual, misalnya sepatunya udah Adidas. Hitam-hitam pakai Harrington anak kecil. Itu teh tumbuh lahir dengan sendirinya apa orang tuanya kamu harus seperti ini nih, harus seperti ayah gitu. Sebenarnya tuh di Bandung tuh lebih cepat. Sebetulnya kita tuh cepat banget karena viral, mungkin mereka mencari dan banyak yang FOMO juga, dan itu nggak masalah sih ya. Nah
sekarang tuh udah tiap kecamatan kelurahan sok tiap gang sekarang pasti ada yang punya kru walaupun cuma anu 5 orang 4 orang jadi kru sekarang. jadi kru gitu. Datang jadi bareng ya. Jadi barang. Ya kadang ya tugas-tugas kita teman-teman yang udah lebih lama tuh yang mengedukasi teman-teman yang baru itu kadang ya mereka suka ada salah langkah apa di sosmed. Iya. Terutama sosmed sekarang mah masalahnya awalnya ya itu tugas teman-teman yang udah lebih duluan berkecimpung di dunia ini gitu. Untuk mengorkestrasi mungkin ya Kang, atau jangan sampai salah langkah gitu. Nah itu melihatnya gimana sih Kang? Yang diberikan edukasinya kepada yang regenerasi itu dari Kang Dinan seperti apa, dari Kang Iki itu seperti apa gitu. Untuk Ya memberi biar ya biasanya ini apa ya kalau misalnya ada masalah apa ya kita cari tahu oh ini siapa yang sebagainya siapa ya panggil lah kalau misalnya masih bisa diajak ngobrol gini-gini ya ajak ngobrol, tapi kalau misalnya ngeyel ya ada punishment juga dari teman-teman misalnya dibubarin kah atau apa Ya. karena impactnya gede yang gitu kalau dibiarin misalnya si ini ngelakuin hal apa kita biarin mau sama kru-kru lain juga dianggapnya wah ini ngelancekannya ge udah ngasih tahu gitu. Ya, seperti itulah. Iya sih gitu. Jadi kalau dulu kan kita saya tuh sebenarnya di balik layar dulu tuh beberapa yang tua-tua tuh di balik layar sebetulnya nggak mau muncul lah sebetulnya karena sekarang udah besar, udah kayaknya harus agak diatur sedikit. Jadi kita bikin dari film mana kita bikin WA biasanya gitu. Terus ada media sosial biasanya Bandung Extra Time yang selalu media sosial ini tuh selalu Sebenarnya campaign emang ya. Soalnya kita juga menghindari kata mengatur tuh hal yang kita hindari. Betul. Sebenarnya karena kita juga lahir dari Yang tidak diatur. karena pun diatur, kita lahir dari pengen lebih style bebas ya itu karena apa keluar dari aturan makanya kita lebih ke apa ya sharing lah mungkin ya Sharing, nggak makanya ngatur tapi share lah kita aja yang jemput bola share tentang anu termasuk tentang yang nggak boleh pakai sajam dan lain-lain kita harus terus-terusan mengkampanyekan itu gitu. Tadi bilang Kang Gil ada firm, ada kru. Emang bedanya apa? Karena banyak mungkin kabul-kabul yang Ya belum betul. tahu. Banyak yang belum tahu. Firm apa? Kru apa? Perlu apa gitu. Bagaimana mereka bisa bersatu di tribun? Gitu. Kalau dari saya sih, kalau film itu wadah besar kalau kata saya itu. Dulu saya emang kecil ya, karena di Bandung tuh awal tuh ada 3 film dulu tuh Bandung tuh. Tapi subculture lah si kru, subnya itu si kru ini kayak FCC subnya tuh ada student class, ada dari mana emang daerah mananya? Banyak ada Dari mana? Jadi kalau film Bawang kru, Tasik kru, Garut kru, gitu-gitu yang awalnya. Nyatu jadi from sisi Ya mereka kasarnya mah kalau walaupun nggak ada secara formalnya di istilahnya ada sertifikat ini maksudnya nggak Ada tas putih. nggak ada. tapi kayak menginduk lah istilahnya menginduk lah kita kalau ada apa-apa Lagi lah. Nggak ada yang mengikat atau mengatur. nah ya ada itu gitu. Tadi kan di awal juga saya pengen nonton tapi nggak diatur. Ya, itu mungkin dari kelompok-kelompok kecil mungkin ya Kang. Ya. Di sini punya suka pers. Kita mau kru itu dulu. Ya. Kita mau nginduk kemana nih? Nginduk. Pengennya ke A. Gitu. ya Ya betul. Nah itu tinggal bilang aja kah atau langsung udah aja? ya dari tongkrongan dari si A oh ternyata nyamannya lebih ke si B dibanding ke si C biasanya menginduk ke si B Ya gitu. bukan Nggak berarti si jadi C masalah. nggak jadi masalah bukan berarti ya itu mah kesepahaman gaya aja Ya. kadang di sini mah lebih seneng nongkrongnya apa minum-minum sih ini mah nggak suka minum-minum mah nongkrongnya Ya, ini gitu. nah gitu bukan berarti yang minum-minum salah enggak Ya. cuman gak nyaman aja Nyaman. nah, gitu Menarik ya. Ya. gitu Nah menurut Kang Dinar sama Kang Iki nih, keberadaan from di sepak bola Bandung dan Indonesia lah, sekarang berbicara. itu akan memberikan warna yang seperti apa sih? Memberikan warna yang kedepannya sih mungkin bakalan lebih sekarang sih udah sih makin berkembang dan kedepannya mungkin akan lebih dulu tuh supporter jadi bicara dulu lagi nih karena emang akarnya dari dulu sih bener-bener supporter bola tuh dulu tuh bener-bener apa ya tidak ada aturan dalam kayak away gitu kita ketemu berantemnya tuh nggak ada aturan nggak ada apa
kebablasan. Iya. Kebablasan, makanya si film ini mulai nih kita campaign untuk yang anti sajam, anti apalagi ya. Jadi si film ini tuh kita ngebentuk, kalau dulu saking bebasnya itu minum, ada yang bekan narkoba, ada apapun. Ya. Nah, terlalu berlebihan. Makanya kalau kita sekarang film ini berkembang nih, kalau kita jangan ada apa? Jangan ada minum, jangan ada sajam, jangan ada narkoba. Jadi berkembangnya agak positif sih kalau sekarang tuh. Walaupun si film ini nggak jauh dari hooliganisme ya, selalu dari perkelahian biasanya. Kalau dulu kan misalnya ya laga tandang, kita itu kalau pengen ke kota kita tuh harus berkoneksi lah, berhubungan baik sama komunitasnya. Kalau sekarang mah nggak perlu kita jadi berteman sama mereka, tapi minimal kita ada komunikasi. Kita mau berangkat, mereka pengennya gimana? Sok berangkat, berantem dulu, segini berani nggak? Nah, kita harus mereka udah menjual, ya mau gak mau kita harus beli gitu. Tapi kan lebih terorganize gitu, mereka 20 di mana tempat ditentukan ada si yang mengorganisnya lebih aman, lebih terukur. Benar. Gitu. Ketimbang di jalanan ya Kang ya. Ketimbang di jalanan. Kalau dulu kan kadang di kereta dilempar-lemparin, di bis dilempar-lemparin. Ya gitulah, kadang yang jadi korbannya teh orang yang supporter biasa gini. Bukan yang emang niat nyari masalah ke sana teh. Kadang orang yang nggak tahu apa-apa diculik, ya apa kayak hal gitu teh. Seminimal mungkin kita inilah diminimalkan lah. Karena untuk ngelarang mah anak muda mah nggak bisa dilarang. Betul, ya. Benar, itu tapi bisa diarahkan. Dilarang-melarang. Iya, jangan nggak bisa anak muda mau itu menang gitu gitu mah kalah sama nih kita. Mana kayak bawa ke orang kayak gitu lah. Malik-maliknya tuh bisa, makanya diarahin mah bisa. Kamu kalau pengen berantem harus ikut ini gini. Bisa anak muda digituin. Jadi ada ruang yang emang membatasi rivalitas, Iya. tapi rivalitas jangan kebablasan. Jangan kebablasan. Lebih diarahkan gitu ya. Sisi hewaninya teh Iya. harus tersalurkan, tapi ada rulesnya. Betul. Apa ya? Fair play lah. Fair play. Iya, karena Si Sewani. benar, karena ya kita ya nggak nutupin ya, kita juga kayak saya jadi supporternya karena ya pengen melepaskan dari keseharian lah, dari pekerjaan, dari rumah, dari apa. Ya di tribun lah kita bisa ngapain deh. Iya. Gorowokan, naon di tribun mah bebas gitu lah. Hal-hal yang gitu yang harus disalurkan gitu. Ada nggak sih Kang campaign bersama film-film Se-Indonesia. Indonesia atau ya beberapa daerah misalnya dari Bandung sama Malang punya film-film Bandung Malang atau film-film mana gitu, mengkampanyekan bareng, misalnya rivalitas boleh tapi ya harus atau apa gitu, anti sajam atau film Bandung aja kampanye yang lagi digaungkan. BCS yang udah mulai gitu ya. BCS. Yang tahun kemarin yang itu apa, fun fight antar Iya. Iya betul. Antar kota baru BCS sih. Ya paling kita waktu itu ke Tian ya. Ya betul. Event bareng untuk apa sih emang jadi boxing ya? Ya, boxing. Karena Event BCS mah udah memulainya untuk di wilayah si combat sportnya itu udah dari zaman kapan mereka mah, makanya mereka kalau untuk sampai sekarang tuh paling bagus lah untuk mengorganize event-event seperti itu. Paling dari pernah Makassar tuh, kalau datang ke Bandung atau Makassar pernah dibikin suatu event musik, tapi ada bagiannya biasanya kalau kita tuh bagian musiknya siapa bikin. Makassar silakan datang ke Bandung, rivalitas 90 menit, setelah itu kita Ada after party atau gitu. Ya Makassar. Ya, Malang mau teman-teman juga gitu, teman-teman di Bandung datang ke Makassar juga dijamu kayak gitu. Kediri pernah. Kediri, Malang. Iya di Malang, di Kediri, di Sleman juga sama kan? Sleman. Di Sleman juga ada event musiknya. Tapi bukan berarti koneksi kayak zaman dulu yang satu hati gitu, enggak. Kita mah tetap ada batasan-batasannya lah. Jadi emang apa ya Kang, lebih terarah, terukur ini si rivalitas itu. Iya. Karena harus ada tetap rivalitas mah. Ya sepak bola. Ya itu yang bikin seru. Sepak bola itu kan rivalitas. Iya, kalau nggak ada rivalitas. Iya, benar. Cuman ya itu ya, ada koridornya gitu. Kalau di stadion ada cerita unik nggak sih Kang dari Kang Iki atau Kang Dinan waktu chance lagi away terus balas-balas tapi di luar malah ya udah biasa gitu. Kan kadang ya Kang, kadang yang
saya tahu tuh chain pak balas-balas di luar lanjut Rame gitu. ya. Nah itu gimana sih kalau dari firm sendiri biar chain balasan-balasan itu di luar tuh tetap ada? Kalau sebenarnya saya baru ngebongkar di sini mungkin ya. Sebetulnya eksklusif. Jadi sebenarnya pakaian casual itu kan kamuflase ya. Di tim lawan pernah kejadian itu tahun 2000 berapa mah di Sleman lawan Persija. Oh iya, di Sleman. Kita ketinggalan bis nih. Oke. Bis komunitas besar duluan. Sisa cuma 2 bis kecil sekitar 30-40 orang. Bisnya Bis kabur atau kemana. Kita jalan supporter Jakarta tuh udah ngejar. Kita setelan casual nih. Masuk ke dia karena kita kamuflase kan, masuk aja ke wilayah mereka. Nggak diapa-apain, disangkanya supporter apa? ya mereka juga nyangka. Disangkanya kita supporter Jakarta juga, padahal kita udah Begitupun tegang. kita mah kadang Kita udah tegang nyangka sebetulnya. teman-teman pas lihat di dekatnya bukan. Kita yang tegang karena Kita yang tegang. mereka belum keluar kan masih di dalam stadion kan masih stadion. kan dibagi dua ya sama polisi diduluin yang kandangnya ke Boboto suruh membubarkan diri duluan, dikasih jeda berapa puluh menit baru bersihnya, sementara teman-teman dari komunitas yang gede udah pada pergi yang sama bisnya, kita masih ada di sekitar stadion kan. Itu untungnya pakai pakaian casual tuh. Ketemu nggak tegang mah ada. Wah tegang itu mah. Kawarin aja. Ya udah siap sih, tapi dah. bubuk lah we. Lihat ada berapa rombongan 2 mobil kan datang lewat, wah ini benar-benar tuh Persija. Udah siap-siap kita, tapi mereka nyapa. Kiranya teman-teman nyaur. Bro. Enggak. Nyapa aja. Nyapa ya. Padahal kita ketinggalan gitu. Soak bener. Lah ketinggalan nih ribuan gitu tah. Gini we nyatu. Bisa lempang laut. Udah kelihatan berapa mobil ngelewat. Wah iya mas gelut ini. Tapi nyapa mereka ya. Sampai nyari bus kita tuh sebetulnya. Biasanya bingung. Nah terus kalau yang sekarang sih saat ini misalkan film yang jadinya ribut di luar biasanya ada meredam. Misalkan ya rame dulu, nah, pas pulangnya kita redam, kita tahan ngobrolin, biasanya kita ngobrol maunya gimana, apa saling maafkan atau gimana. Biasanya gitu sih. Enak banget ya Kang, jadi ada ruang obrolan, diskusi Iya. kalau antar itu ya. Ya. Khususnya untuk laga tandang juga sekarang mah kalau bisa ya semuanya adalah ngikut ke rombongan besar, nggak jadi diusahakan nggak ada lagi yang berangkat pakai mobil pribadi, nggak ada koordinasi karena kan kejadian 2 tahun 3 tahun ke belakang juga ada yang ketinggalan, ternyata ada masalah di sananya, diculik, ada yang ditangkap polisi dan lain-lain lah. Sekarang itu teman-teman berusaha yang gitu-gitu juga diberesin lah, khusus untuk laga tandang away ya bareng-bareng aja gitu. Mau dari ke rumah jangan ngainin ego aing wani enak kan kebanyakan gitu ya kalau anak-anak muda mah, apalagi yang Persib main di JIS atau di GBK tiba-tiba nggak ada koordinasi, nonton berangkat sendiri kan karena ya itu semangat muda dan haus validasi lah eta update lah eta ya hal-hal yang gitulah yang udahlah jangan ada lagi, jangan kejadian ya. Kalau emang sekiranya nggak aman nggak bisa nonton masih ada nobar banyak ratusan nobar apalagi lawan Persija gitu ya, di mana-mana ngadain event nobar aja lah, nggak bakal hilang harga diri gara-gara satu pertandingan kayak gini. Betul. Ya, mungkin pertanyaan terakhir dari saya Kang. Bayangan Kang Dinan atau harapan Kang Dinan from kedepannya itu khususnya di Bandung itu seperti apa, dan di Indonesia itu harusnya seperti apa sih biar rivalitas tetap ada, tapi ya itu tetap rivalitas 90 dan di luar tuh rivalitasnya sehat gitu. Ya boleh sih harapan kedepannya sih dari si film ini ikuti lebih jangan, kan banyak yang paling keyboard warriornya tuh dihentikan gitu. Kita lebih baik menghadapi langsung aja gitu, nyata gitu, tanpa harus kebanyakan sekarang tuh si film tuh ada beberapa gitu ya kru yang banyaknya validasi di medsos yang banyak yang harusnya tuh tidak seperti itu gitu. Harus kedepannya juga si kru ini berharap tuh harus lebih bukan terorganisir, jadi kita lebih banyak lagi ngobrol, lebih banyak lagi komunikasi untuk campaign-campaign yang
jiwa hewani tadi itu dihentikan lah, diredam lah, diarahkan disalurkan Disalurkan. hal yang lebih terukur gitu ya itu benar. Tapi tadi tuh keyboard warrior, iya lagi sekarang kan Betul. media sosial gitu. Media sosial ya. Ya, betul. Gen Z juga ya. Ya, Gen Z. Tadi kata Kang Iki mah haus validasi. Harus validasi. Itu mungkin ya apa ya? Yang sepuh-sepuh mungkin ya. Ya karena itu mah udah Sedikit mengatur lah itu kan. emang bagian dari kehidupan Gen Z lah ya. Sosial media mah orang ya mengungkapkan apa perasaan dia apa kan sosial media ya. Ya salah satunya mungkin ya kayak misal beres aib apa mereka pengen ikut terlibat di situ. Pokoknya ikut-ikut apalah kalau bahasa istilah di dunia hooligan mah banter lah, banter saling nggak banter gitu. Banteran sosmed saling itu kan. Ya gitu tuh jadi masalah yang seharusnya udah beres di lapang. Lanjut kemana lanjut gitulah. Nah ke depannya harusnya seperti apa nih Kang? Kurangin keyboard warrior? Kurangnya keyboard warrior dan harus kenal sama rival juga sebetulnya. Jangan, kalau saya berharap kayak gitu. Jadi Ya, itu saya juga kenal sama rival gitu. Berharap teman-teman yang lain juga kenal. Makanya saya selalu selalu nanya, kan ada rivalitas di kota tersebut ya kalian harus kenal juga sebetulnya. Bukan berarti harus musuh jadi geule jadi naon gitu. Rival tetap harus Kenal. Ya. justru itu yang bikin lebih terjaga si rivalitasnya nggak ini kita harus ya misalnya Dinan sebagainya di Bandung ya harus kenal ya sama sebagainya di kota A, kota B, kota C itu harus punya kontaknya ya ada apa-apa teh nelpon teh langsung ke kepalanya gitu karena ya dunia gini mah ketika si kepalanya ngomong lebih cepat ngeberesinnya lah dibanding ngeberesin di akar rumput mah si ini beres, si ininya nggak nerima, si ini udah nerima, si ini pilu, nah solidaritasnya. Tapi kalau udah kepalanya ngomong biasanya nurut gitu. Berarti gitu ya Kang, jadi semua firm yang ada di kota-kota di Indonesia itu harus saling kenal sama Harus saling firm kenal. di kota lain. Harus ada koneksi lah. Ya meskipun rivalitas gitu. Nah, tetap rival gitu, tetap rival. Bantaran ya hanya 90 menit. Iya 90 menit. Sisanya ya kita ya tetaplah warga Indonesia kan. Ya. Si AF pun itu solusi terakhir lah, bukan berarti dikit-dikit AF enggak. Itu mah ketika masalah udah nggak bisa dibicarain lagi diobrolin ya AF lah gitu. Itu mah udah bukan berarti tiap masalah usah AF, besok AF loh. Capek tuh. Nah, itu. Satu kata atau satu pesan buat from di kota Bandung nih dari Kang Iki dulu sama apa nih? Satu kalimat atau satu kata aja gitu. Ya tetap mendukung Persib dan lebih banyak kegiatan positifnya aja gitu, khususnya kayak drugs, minum-minumnya gitu ya kurangin lah. Kalau dari Kang Kalau Iki, saya sih tetap jaga roots kalian. Tidak ada judul, tidak ada narkoba. Udah, Judul harus ada. udah itu ngancurin kelompok itu. Benar. judul nih teman-teman, awas. Jawa Barat tertinggi juga masalahnya. Iya bukan kebal. Seru banget ya Ki ya. Sebenarnya nggak bisa diberhentikan. Sebenarnya masih banyak pertanyaan sih, cuman Biar teman-teman kawan bola juga nanti bisa menunggu part selanjutnya. berbicara tentang firm ini. Iya. Sekian dulu. Atur nuhun dulu. Ya, Siap, langsung. Ya. Atas waktunya. Atas waktunya. Dadah. Dadah kawan bola.